Salam Budi Luhur, perkenalkan nama saya Cornelia Linda. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Budi Luhur dengan NIM 2442500126. Saya akan menyampaikan materi UTS dari pengantar ilmu hubungan internasional dengan dosen pengampu Dr. Radus Rudianta, SIP MSI. Materi yang saya ambil adalah kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri atau kebijakan hubungan internasional adalah serangkaian sasaran yang menjalankan suatu negara untuk berhubungan dengan negara lain, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, serta militer. Serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara lain berhubungan dengan organisasi-organisasi non-negara. Hubungan tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, serta tujuan ideologis dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini terjadi hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain atau melalui eksploitasi. Di beberapa negara, lembaga legislatif memiliki hak pengawasan yang cukup tanpa pengecualian, misalnya di Prancis dan Finlandia, di mana kepala negara adalah orang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri, sementara kepala pemerintah bertanggung jawab terutama pada hal yang berkaitan dengan kebijakan internal. Di Indonesia dan Amerika Serikat, kepala negara, yaitu presiden, juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Definisi kebijakan luar negeri. Ada beberapa yang saya ambil. Kombinasi beberapa tujuan dan kepentingan dimiliki oleh suatu negara untuk keberlangsungan pertahanan dan kemakmurannya. Politik luar negeri merupakan manifestasi dari kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara untuk eksistensinya, serta politik luar negeri merupakan hasil dari politik domestik suatu negara yang kemudian dinegosiasikan dalam politik internasional. Beberapa contoh dari kebijakan luar negeri adalah kebijakan Presiden Joko Widodo dalam pengembangan perdagangan dan investasi untuk memfokuskan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Kemudian adalah kebijakan Presiden George Walker Bush dalam upaya menguasai Timur Tengah baik secara ekonomi, politik, serta strategis. Terus ada Presiden Xi Jinping yang telah menganjurkan diplomat mengadopsi gaya yang berbeda dari era sebelumnya agar di era sekarang terkesan lebih tegas, yang dinyatakan sebagai diplomasi prajurit serigala. Dalam kebijakan luar negeri, terdapat 3 rumusan yang menjadi tujuan untuk membentuk maupun melakukan kebijakan luar negeri. Di antaranya, 1. Nilai pada tujuan suatu negara merupakan satu faktor penting dari adanya dorongan untuk merumuskan kebijakan luar negeri, karena kebijakan luar negeri dirumuskan dan dilaksanakan dengan berdasarkan pada tujuan suatu negara. Kedua, ada unsur waktu. Dalam melakukan kebijakan luar negeri, terdapat unsur waktu yang targetnya harus terpenuhi dalam melakukan pencapaian tujuan. Serta ada 3. Jenis tuntutan tujuan merupakan salah satu tujuan yang harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Terus ada konsep kerja internasional. Konsep kerja hubungan internasional adalah beberapa yang saya ambil. Adanya kesepahaman terhadap beberapa kepentingan, tujuan-tujuan, maupun nilai yang dapat dipahami dan dipromosikan oleh berbagai pihak yang bersangkutan, dalam hal ini aktor negara khususnya. Terus ada 2, kesepakatan terhadap masalah tertentu yang kemudian dijadikan fokus sebagai dasar menciptakan negara dari dasar kerjasama
untuk menghindari adanya benturan kepentingan dan lebih mengupayakan manfaat yang ada bagi semua pihak yang terlibat. Dan terakhir, adanya kebijakan bagi tiap aktor yang terlibat diharapkan mampu mencapai tujuan maupun nilai yang telah berlaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam budi luhur.